Kembali bersama kami, pemirsa. Di awal tahun ini Indonesia secara resmi memenangkan bidding kepemilikan hotel di kawasan Mekah, Arab Saudi. Hotel Novotel Takher Mekah berjarak 2,5 km dengan Masjidil Haram ini resmi dimiliki Indonesia setelah pemerintah Arab Saudi memutuskan Indonesia sebagai pemenang bidding. Ya, Presiden dalam maklimat di Retreat Hambalang, Bogor, Jawa Barat menyambut baik dengan resminya Indonesia memiliki aset hotel dan lahan hotel Novotel Takher City Mekah yang nyaman bagi jemaah haji Indonesia. Keberhasilan Indonesia memiliki Novotel Takher City ini merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo yang mendorong perubahan kebijakan kepemilikan properti asing di Arab Saudi. Hotel Novotel di Mekah, Arab Saudi berada cukup dekat dengan Masjidil Haram dan merupakan sejarah baru pemerintah dalam memberikan layanan penginapan yang nyaman bagi jemaah Indonesia. Dengan resminya kepemilikan aset dan lahan Hotel Novotel Takher City, pengembangan perkampungan haji di Indonesia segera dilaksanakan di kuartal 4 tahun ini. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, kita buktikan. Kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita tidak perlu ragu-ragu. Indonesia berhasil memenangkan bidding kepemilikan aset dan lahan Novotel Takher Mekah yang terletak di kawasan Takher City yang berjarak 2,5 km dari Masjidil Haram, Arab Saudi. Akuisisi ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap peningkatan pelayanan ibadah haji dan umroh. Pemerintah berkomitmen terus menghadirkan kenyamanan, perlindungan, serta pelayanan terbaik bagi jemaah ibadah haji dan umroh Indonesia di Tanah Suci. Di mana pemerintah Indonesia telah membeli hotel beserta lahan seluas sekitar 5 hektar di Mekah untuk dikembangkan sebagai perkampungan haji Indonesia. Hotel yang dibeli adalah Novotel Takher Mekah dengan kapasitas 1.461 kamar yang terdiri atas 3 menara. Fasilitas ini mampu menampung 4.383 calon haji Indonesia. Lokasinya sendiri dinilai sangat strategis, kurang lebih berjarak 2,5 km dari Masjidil Haram. Pemerintah sendiri merencanakan pembangunan tambahan 13 menara sehingga total kamar meningkat menjadi 6.025 kamar. CEO Danantara Rosan Ruslani menegaskan pembangunan kawasan kampung haji direncanakan dimulai pada kuartal 4 tahun 2026 ini. Hotel yang telah dibeli pemerintah saat ini masih dalam tahap survei oleh Kementerian Haji. Nilai pembelian hotel dan tanah tersebut mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Rencana pengembangan lanjutan berupa pembangunan 13 menara tambahan serta pusat perbelanjaan diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 700 hingga 800 juta dolar Amerika atau setara 13,34 triliun rupiah. Keberhasilan ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap peningkatan pelayanan ibadah haji dan umroh. Pemerintah berkomitmen terus menghadirkan kenyamanan, perlindungan, serta pelayanan terbaik dengan fasilitas yang terintegrasi, lebih nyaman dan efisien bagi jemaah haji asal Indonesia di Tanah Suci. Baik, kita akan membahasnya bersama pengamat haji dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada Pak Ade Marfudin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, Pak Ade, kalau kita lihat keputusan ini ya, tadi menang bidding seperti itu. Apakah dari Anda sebagai seorang pengamat Pak Ade, apakah ini akan berdampak luas bagi penguatan ekosistem haji dan umroh di tanah air, Pak Ade? Ya, tentunya ini kan mimpi besar ya, mimpi yang cukup panjang baru akan direalisasikan pada tahun 2026 ini. Ya. Itu pun secara gradual bertahap, tidak sekaligus karena membangun kampung haji di negara Arab Saudi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Investasi besar dengan lahan yang cukup luas tentunya perlu kehati-hatian dan diplomasi G2G dan juga ada B2B yang memang yang harus dilakukan intent oleh pemerintah dan dalam hal ini
tentunya masyarakat Indonesia khususnya jamaah haji mempercayakan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Haji dan Umroh Indonesia lewat Danantara juga, karena tidak bisa dalam sebuah ekosistem haji dibangun oleh kekuatan hanya negara, hanya birokrasi. Harus melibatkan semua pihak, apalagi otoritas Arab Saudi sangat protektif terhadap investasi negara di luar Arab Saudi. Ini juga menjadi catatan. Nah, kita bersyukur alhamdulillah atas kerja keras, kekuatan diplomasi, hubungan baik itu ternyata sudah mulai ada titik terang bahwa awal tahun ini sudah ada bidding misalnya, juga sudah ada kesepakatan 5 hektar tanah yang akan dibangun di Arab Saudi. Ini berefek tentunya punya dampak luas nanti kepada penyelenggara ibadah haji. Maka saya katakan bahwa secara prediksi komprehensifnya bahwa efektivitas pembangunan kampung haji ini di Indonesia dan Arab Saudi dilihat mungkin bukan hanya sekedar biaya, tapi juga ini adalah sebuah strategi diplomasi pelayanan keagamaan sekaligus intervensi struktural jangka panjang. Oke, Pak Ade. Pelayanan integrasi perhajian. Oke, kalau pertanyaan mungkin yang paling sederhana yang bisa mungkin ditanyakan oleh masyarakat luas, Pak. Apa yang akan signifikan ketika ini diwujudkan? Apakah biaya lebih murah atau ada hal lain yang menurut Anda yang nanti bisa dirasakan oleh jamaah haji Indonesia? Ya, yang pertama tentunya adalah ini kan pasti berpengaruh kepada instrumen stabilitas biaya haji. Baik. Yang kedua ada menjadi pusat kendali kualitas layanan jamaah, menjadi sarana penguatan kedaulatan pelayanan haji Indonesia, dan juga adalah menjadi sebuah sustainable ecosystem, jadi keberlanjutan sistem ekosistem haji. Nah, ini juga akan terus saya kira manfaat yang akan nanti terkait dengan efisiensi biaya akomodasi. Ini yang akan cukup dirasakan, maka dalam prediksi saya kalau ini terjadi dengan melihat perjalanan perhajian kita yang sudah puluhan tahun, itu adalah sistem sewa yang selalu fluktuatif. Kemudian ketergantungan pada vendor lokal, misalnya kemudian kenaikan harga di musim haji, dan memang hukum pasar ekonomi berlaku, di mana ada pembeli, ada barang, itu terjadilah rebutan, dan harga siapa yang berani membeli tertinggi, itulah akan dibeli. Maka dengan hadirnya kampung haji, tentunya adalah pengelolaan jangka panjang akan semakin nampak, semakin terasa. Kontrak juga tidak lagi tergantung kepada vendor yang biasa dimainkan, dan standarisasi fasilitas akan terasa nyaman dirasakan oleh jamaah. Maka prediksi saya, kalau ini terjadi, insya Allah akan terjadi, kampung haji ini bisa menekan angka 15-20% dari BPIH yang berjalan. Minimal 15-20% dari akomodasi khususnya perumahan. Ini juga menjadi efisiensi dari biaya akomodasi selama di Arab Saudi, dan pasti juga berpengaruh kepada biaya konsumsi dan logistik, dan juga adalah transportasi. Ini dia akan berputar pada ekosistem yang haji yang terus dirasakan, dinikmati oleh jamaah. Tapi tidak simsalabim ya. Tidak mungkin tahun ini, mungkin juga akan terus karena baru mau dibangun kan kuartal 4 ya, Pak ya. Ya, ada mungkin jangka pendek 1-3 tahun itu apa yang dimanfaatkan, yang termanfaatkan, 3-4 sampai 7 tahun apa, mungkin juga 8 sampai 15 tahun yang akan datang apa yang akan dinikmati. Ini juga ada horizon waktu ya, ada interval waktu di mana jamaah bisa menikmati. Baik, Pak Ade, jadi tidak instan karena akan bertahap ya, Pak. Karena kita tahu kuartal keempat, lalu mungkin 2027 baru beberapa persen yang bisa kita nikmati. Nah, Pak, kalau bicara tadi Anda menyebutkan bahwa ekosistem yang nantinya akan lebih stabil seperti itu ya, harapan kita bahwa harga juga paling tidak bisa ditekan 15 minimal lah ya, 15 hingga 20%. Dan kalau ini kita kan bicara haji, Pak, tapi di luar itu jamaah umroh kita luar biasa. Haji rata-rata 221.000 per tahun, umroh menyentuh 1,5 juta jamaah. Apakah umroh juga akan bisa terdampak terkait pembangunan ini, Pak?
Ya, secara otomatis maka jamaah haji umroh akan menikmati merasakan efek dari pembangunan kawasan haji di Arab Saudi, kampung haji itu sendiri, di mana hotel-hotel yang termasuk yang sekarang bidding ini kan otomatis secara kepemilikan sudah ada di tangan Indonesia, maka umroh pada bulan setelah musim haji bisa digunakan oleh jamaah umroh. Maka tinggal asosiasi penyelenggara haji PPIU tinggal bagaimana kolaborasinya dengan Kementerian Haji Umroh untuk bisa menggunakan, memanfaatkan hotel tersebut, dan otomatis ini juga akan memangkas harga biaya umroh. Ini artinya circle-nya, ekosistem ini juga akan dinikmati bukan hanya haji tapi juga kepada jamaah haji umroh. Mungkin saja juga kepada para mahasiswa pelajar yang ada di Arab Saudi, juga kepada tamu-tamu yang berkunjung ke sana. Ini pun bisa dimanfaatkan daripada menggunakan hotel yang lain. Kenapa tidak menggunakan hotel kampung haji sendiri atau yang sudah ada yang sudah dimiliki oleh Indonesia? Ini saya kira menjadi positif untuk ke depan penggunaan akomodasi yang ada di Arab Saudi untuk bukan hanya jamaah haji dan umroh tapi juga untuk masyarakat Indonesia yang berkunjung ke sana dalam tanda kutip punya waktu mampir dan sebagainya, karena kan sekarang ada kebijakan juga misal punya visa boleh mampir di Arab Saudi umroh, nginapnya bisa di kampung haji. Oke, jadi kita tadi punya shelter sendiri lah ya Pak, seperti itu ya. Betul, yang memudahkan masyarakat. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak Ade, ini kita pengen dengar dulu di bagaimana komentar dari Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan Yusuf terkait rencana ini, dan kabarnya memang belum bisa digunakan untuk 2026, tapi nanti tahun-tahun berikutnya akan coba dilakukan. Kita simak bersama dulu Pak Ade. Pemerintah resmi memiliki aset hotel dan lahan Novotel Takir Mekah di Arab Saudi sebagai bagian dari pembangunan kawasan kampung haji Indonesia. Meski resmi dimiliki, namun penggunaan Novotel sebagai layanan jemaah haji belum bisa digunakan pada musim ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menargetkan fasilitas layanan penginapan milik Indonesia tersebut baru bisa dimanfaatkan pada tahun 2027. Di mana peruntukan hotel Novotel harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan fasilitas. Sementara itu, pembangunan kawasan kampung haji direncanakan akan dimulai pada kuartal 4 tahun 2026. Kementerian Haji dan Umroh berharap dengan adanya perkampungan haji Indonesia dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus bisa menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dari Jakarta, IDX Channel. Oke, ini terkait hotel ya Pak ya, Novotel Takir City ini. Yang menarik Pak, dari data yang saya baca, sebenarnya ini ada beberapa tower ya, hanya menampung 1.000, tapi nanti 1.400 sekian. Tapi nanti akan dibangun beberapa menara lagi yang nanti akan menampung totalnya jadi 6.025 kamar. Kalau secara angka Pak, ketika angka ini masih di angka 6.000-an, sementara kita tahu jemaah haji kita 221 sekian ya Pak, belum lagi umroh misalnya. Anda melihat apakah kampung haji ini memang ada concern tertentu Pak untuk numbers, karena kan numbers kita ini luar biasa, 200 ribuan Pak. Iya, ya tentunya ini kan yang terus menjadi perhatian kita semua. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri misalnya bahwa ternyata kan tidak bisa digunakan tahun 2026 untuk Novotel Takir ini. Ya. Artinya bahwa tahun ini pemerintah masih menggunakan pola lama, masih menggunakan vendor-vendor atau building yang disewanya yang short kontrak, dengan kontrak jangka pendek, dan itu saya kira sambil menunggu proses pembangunan yang saya kira cukup lama, maka perlu dilakukan juga menjajaki untuk long system kontrak ya, yang di mana tersentral building-building yang ada yang kapasitasnya besar itu harus mulai di masa tunggu ini juga harus ada mulai ke arah menuju kampung haji dengan kawasan-kawasan yang khusus, misalnya apa di Mispalah, apa di Ajijia dengan yang tower besar-besar yang ribuan menampung, sehingga bisa tersentral menjadi kampung haji, semi kampung haji sementara sebelum kampung haji ada. Saya kira ini juga harus dimulai karena jangka pendek ini sudah mulai jamaah ya sudah berpikir tahun ini sudah bisa dinikmati. Ya ternyata kan belum, karena seperti itu bahwa bidding juga baru bisa dipakai tahun 2027. Penguasaan lahan juga baru diproses secara administratif.
dan itu baru dibangun juga pada kuartal keempat misalnya. Ini tentunya masa tunggu yang lama juga perlu menjadi perhatian tersendiri bagi Kementerian Haji untuk mempersiapkan tadi akomodasi yang layak, yang dekat, yang terfokus dengan building yang besar, dengan long sistem kontrak bisa dengan 3-5 tahun ke depan. Saya kira ini juga menjadi langkah strategis dan jangka pendek untuk Kementerian Haji. Oke, Pak, kalau kita diskusi soal misalnya bagaimana ini menekan biaya haji ya, BPIH tadi 15-20%, Pak. Dengan segala plan yang kita punya, rencana pembangunan infrastruktur, apakah angka 15-20 ini minimal atau bisa lebih murah lagi, Pak? Karena kan masyarakat minat hajinya luar biasa, tapi kadang memang harga haji di tanah air luar biasa juga, Pak. Ya, itu kan dari komponen akomodasi yang bisa ditekan, efisiensinya diprediksinya di antara sekitar 15-20%. Ya. Tapi kan juga bisa diprediksi dari efisiensi dari konsumsi 5-10%. Kenapa konsumsi? Karena nanti tidak lagi menggunakan misalnya kalau sekarang kan kita dengan pihak ketiga kita kontrak dan sebagainya, ada vendor sendiri. Ya nanti kalau misalnya kita sudah punya kawasan haji tersendiri, kampung haji, otomatis kita bisa dapur sendiri. Kayak MBG begitu, harga bisa ditekan, bahan baku bisa dari Indonesia, bisa dikirim, ada penampungan seluruh bahan Nusantara. Ini otomatis juga akan menekan di angka efisiensi konsumsi dalam perkiraan 5-10% bisa terefisiensi. Nah ini juga dari aspek konsumsi. Kemudian juga dari biaya misalnya transportasi lokal pun akan semakin tidak terpakai lagi. Kita kontrak dengan nakobah jadi perusahaan-perusahaan transportasi itu karena kita sudah bisa menggunakan jalurnya, bisa jalan kaki, bisa olahraga, bisa menggunakan mungkin juga nanti karena jaraknya dekat, mungkin eskalator yang bisa berputar sehingga tidak lagi menggunakan transportasi darat. Ini juga bisa menekan angka kurang lebih 5% dari kebutuhan jamaah selama di sana. Baik. Nah, yang saya lebih menjadi kampung haji ini menjadi safe zone. Jadi zona aman untuk jamaah, gitu loh. Karena mereka sudah tahu kemana dia pulang, sehingga angka jumlah ketersesatan selama ini tinggi itu bisa dipangkas habis. Betul. Dan yang lebih penting bagi saya adalah ada fokusnya pembinaan manasik haji. Karena selama ini kita menyatukan Nusantara dalam satu building, menyatukan warga haji yang dari 38 provinsi. Itu luar biasa kalau ada manasik yang kolaboratif, manasik yang massal, manasik yang terus di situ di tempat yang sama dan konsultasi, ada konsultan haji di situ, sehingga yang menjadi ruh ibadah adalah pembinaan, ruh ibadah ada di manasik haji akan terjawab. Yes, jadi memang harapan kita tadi ini Pak ya, transformasi haji dan umroh yang lebih baik. Tadi plannya bagus ya, baik itu menekan angka harga akomodasi, konsumsi, transportasi ya. Semoga nanti harganya juga makin affordable, rakyat Indonesia juga naik haji bisa dengan nyaman dan aman dan dengan tadi Pak harga yang terjangkau. Insya Allah semua yang nonton diundang Allah ya Pak ya ke Mekah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ade Marfudin atas waktunya. Sehat-sehat Pak Ade. Kita doakan plan-plan ini terlaksana dengan baik. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.